Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya owner Jujur Jaya Kredit. Nama saya Acep Nasrullah atau biasa akrab disapa Nasrul. Kali ini saya akan membuat video khususnya bagi yang ingin ikut kerja di Jujur Jaya Kredit seperti itu ya. Jadi selalu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mulai dari persyaratan kerjanya apa saja, sistem dan cara kerjanya bagaimana. Jadi di video ini saya akan jelaskan satu persatu ya, seperti itu. Sebelum menjelaskan sistem atau semuanya itu, di sini saya menyarankan untuk bikin kopi dulu ya, santai dulu, karena pasti durasinya panjang seperti itu. Sediain kopi, rokok atau cemilan seperti itu. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari apa sih Jujur Jaya Kredit itu. Jujur Jaya Kredit itu kreditan harian, pakaian, perabotan, elektronik yang bersistem cara penagihannya ditagih langsung ke rumah-rumah, mulai dari harian, mingguan maupun bulanan seperti itu, yang berbasis full digital atau full aplikasi. Jadi tanpa ada salin-salin buku seperti itu. Jadi nulisnya udah pakai handphone, masuk ke mesin printer, pun penginputan mulai dari pengurus ataupun ke dalam semua full digital. Jadi intinya sudah tidak menggunakan lagi pulpen maupun kertas seperti itu, kecuali kertas setruk ya, atau tanda pembayaran ke si pelanggan seperti itu. Dan sistem gajiannya pun sudah sistem transfer. Jadi nggak ada tuh namanya nunggu mau gajian dan lain sebagainya seperti itu. Jadi udah langsung masuk ke rekening seperti itu. Jadi saya mulai aja kali ya. Mulainya dari persyaratannya apa saja sih yang mau ikut kerja di Jujur Jaya. Jadi nomor satu itu wajib punya KTP, kartu tanda pengenal, itu yang ke satu. Yang keduanya minimal umur 17 tahun, maksimal umur 30 tahun. Dan berikutnya itu mempunyai handphone Android atau RAM 4 GB minimal seperti itu. Dan lagi tidak berjudi, memakai narkoba atau hal-hal buruk yang lainnya seperti itu. Itu salah satu persyaratannya. Dan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Adapun saya menerima yang belum pernah kerja ataupun pemula ya, tapi itu ada syarat ketentuan berlaku kalau memang belum berpengalaman ya. Salah satunya kalau yang memang belum berpengalaman itu wajib bujangan, kalau nggak duda, dikarenakan yang saya takutkan kalau belum berpengalaman itu nantinya prosesnya kan agak lama, ngajarinnya dari nol banget. Jadi takutnya nanti gajinya nggak ketutup sesuai kebutuhannya seperti itu begitu. Jadi diutamakan kalau memang belum ada pengalaman minimal 1 tahun itu pasti ya diutamakan yang bujangan seperti itu. Dan lagi persyaratannya itu tentunya tidak gaptek ya, atau tidak awam dengan sistem handphone Android. Minimal bisa tahu main Facebook ataupun WhatsApp seperti itu. Jadi ngajarinnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu rumit seperti itu. Itu saja sih persyaratannya. Saya ulang ya. 1, mempunyai KTP, kartu tanda pengenal. Yang keduanya pria. Oh iya, jadi kelaminnya juga pria ya. Jadi kalau untuk perempuan saya belum bisa menerima gitu, seperti itu. Umur minimal 17 tahun, maksimal di 30 tahun. Itu. Yang keduanya
mempunyai handphone minimal RAM 4 GB. Yang berikutnya pengalaman kreditan minimal 1 tahun, tidak main judi atau memakai narkoba. Yang berikutnya lagi paham menggunakan HP Android atau tidak gaptek. Yang berikutnya lagi siap bekerja dan mengikuti semua aturan. Seperti itulah persyaratan-persyaratan kerja di Jujur Jaya. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa-apa saja sih kelebihan atau keunggulan bekerja di Jujur Jaya. Nah, kalau kreditan manual KB ini kan rata-rata gajinya itu per minggu ya. Jadi setiap 7 hari itu gajian. Seperti itu. Di sini salah satu kelebihannya itu nggak salin-salin buku. Jadi nggak ada yang namanya mindahin data. Biasanya seminggu sekali, 2 minggu sekali mindahin data dari kertas satu ke kertas satu. Seperti itu. Kalau di sini sudah tidak ada lagi yang namanya nyalin-nyalin data ya. Seperti itu. Terus makan, mes disediakan. Seperti itu. Umum lah, kalau makan itu pagi dikasih, malam dikasih. Adapun nanti malamnya lagi pingin makan, biasanya sih kalau nasi standby ya di Magicom. Seperti itu. Barangkali tengah malam lapar, baru mulai kerja belum ada duit, bisa makan, bisa goreng nasi ataupun goreng telur, seperti itu ya. Tapi kalau disiapin itu makan pagi dan sore, seperti itu. Selanjutnya lagi dikasih pentaris atau motor, cuman nggak gaya-gaya ya, paling juga Supra bapak yang batoknya getar-getar. Yang terpenting kan bisa jalan atau bisa buat kerja, buat mandi, seperti itu ya kan. Apalagi kelebihannya di sini omset di bawah 5 juta tuh gratis jatah belanja. Jadi si sales itu selama omset di bawah 5 juta tuh bebas ngambil barang di setiap pengambilan, gak ada hitungannya. Begitu, seperti itu ya. Nah, persentase mentok di 25%. Sekarang lanjut lagi ke skema persentase. Di sini persentase mulai dari 12%. Kalau 12% itu 1 juta ya. Kalau seumpamanya dapat 1 juta, gajinya itu 12% dan mentok di 25%. Seperti itu. Sepertinya sih nggak mungkin ya kalau ada omset 1 juta 1 minggu. Itu cuma buat hitungan aja. Contoh si sales baru nagih 2 hari ternyata urgent mesti pulang kampung, kan mesti digaji. Ataupun sales baru nagih 2 hari terus sakit, kan harus digaji kalau udah 7 hari, seperti itu. Jadi sangat-sangat tidak mungkin lah kalau ada 1 minggu omset 1 juta, seperti itu. Kita targetnya itu startup di 5 juta, makanya digratisin jatah belanja itu sebelum omset di 5 juta, di 20% gaji 1 juta 1 minggu itu gratis jatah belanja atau diservis terus menerus, seperti itu. Jadi continue lah, terus diservis, dikasih barang, dibantu sama pengurus sampai omset di 5 juta, seperti itu. Dan lagi di sini persentase omset naik setiap 250.000 ya. Contohnya begini, omset 1 juta 12%, 1 juta 250.000 12,5%, 1 juta setengah 13%. Terus seperti itu, begitu kelebihannya. Nah, terus lagi kelebihannya di sini itu yang dipersentasein untuk gaji itu omset kotor, seperti itu. Contoh, si sales nagih 1 hari itu dapat 500.000, contoh. Nah, tiba-tiba ban motornya bocor, nambah ban 15.000, tetap yang dihitung omsetnya itu 500.000. Kan harusnya, kan emang setornya 485 nih, tapi yang ditulis itu tetap 500.000, seperti itu. Atau si sales B dapat duit 1 juta nih 1 hari, tiba-tiba meriang nih beli obat ke apotek atau periksa ke dokter, taruhlah biaya berobat 100.000. Nah, dapat duitnya kan 1 juta, setor 900.000, tetap dihitungnya itu 1 juta. Itu salah satu kelebihannya gitu.
Jadi nggak ada uang kas potongan ini tuh nggak ada di sini. Bahkan kalau seumpamanya dapatnya 500.000, nambah bahan 15.000 tetap dihitung 500, seperti itu gitu. Terus lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan bonus-bonus harian. Memang banyak bonusnya ya di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Bonus hariannya apa aja sih? Seperti itu. Jadi di sini itu ada bonus hariannya seperti satu, pelanggan baru dapat pelanggan baru satu hari satu. Nah itu dibonusin 5.000 atau dibayar 5.000. Contoh sales si A, awal biar gampang hitungnya, dikasih pelanggan 100 orang. Tiba-tiba pas pulang itu setelah nagih dan bawa barang itu nambah jadi 105. Nah berarti yang 5 orang itu pelanggan baru, seperti itu. Yang 5.000 itu berarti dikali 5 berarti 25.000. Itu salah satu bonus hariannya ya. Salah satu bonus hariannya. Terus bagaimana kalau seumpamanya satu hari itu pelanggannya dapat 12, seperti itu. Berarti 12 dikali 5 60. Nah ada tambahan lagi, jadi di dalam bonus tuh ada bonus lagi, ditambahin lagi 30 dikarenakan satu hari dapatnya 12. Jadi yang 12 nya dikali 5, yang 30.000-nya dikasih, seperti itu ya. Berarti 2 tuh bonus hariannya, 1 dapat pelanggan baru, 1 dikasih goceng. Nah kalau satu harinya dapat 12 ditambah lagi 30.000, seperti itu, begitu. Dan berikutnya lagi ada bonus transaksi. Apa sih bonus transaksi itu? Jadi contoh seumpamanya si sales itu dikasih 100 pelanggan. Nah pada hari tersebut si sales itu nagih ke lapangan, yang bayar itu ada 50 orang. Dari 50 orang itu dapat bonus lagi, satu orangnya itu 100 perak. Jadi kalau seumpamanya nagihnya 50 orang berarti dapat bonus 5.000, seperti itu. Kalau seumpamanya nagihnya yang bayarnya 100 orang berarti 10.000. Bagaimana kalau seumpamanya 51 orang? Ya 5.100, seperti itu. Nah akan tetapi kalau untuk ini ada syarat ketentuan yang berlaku. Contoh seperti minimal transaksinya di 50. Kalau di bawah 50 itu nggak dikasih bonus, nggak, seperti itu. Jadi harus kejar minimal di 50 transaksi baru dapat bonus cashback dari pembayaran si pelanggan itu 100 perak untuk bonus. Begitu. Itu yang disebut bonus transaksi. Berikutnya lagi di sini ada bonus penilaian. Bonus penilaian bintang 4. Jadi begini ya, mungkin karena ini sistem adanya cuma di Jujur Jaya, jadi saya coba jelasin pelan-pelan, cuman memang ini harus sambil praktek sih. Kalau nggak sambil praktek mungkin agak susah dicerna atau agak susah dimengerti, seperti itu ya. Jadi bonus penilaian 4 bintang itu seperti ini. Contoh, si sales berangkat ke lapangan, terus transaksinya 50. Kan tadi kalau transaksi 50 itu dapat 5.000. Nah dapat penilaian bintang 1. Terus kalau si sales minimal dapat uang minimal di 500.000, itu dapat bintang 2. Nah itu seperti itu. Terus sampai bintang 4, kalau ada bintang 4 berarti dikasih 5.000. Nah kalau bintangnya 5 dikasih 10.000. Itu bonus-bonus hariannya, seperti itu. Adapun saya di sini memang ada lagi, sebetulnya sih ini bukan bonus ya. Saya sih lebih suka sama orang yang mau ibadah ya, karena memang mayoritas yang terjadi saya itu orang muslim. Jadi setidaknya minimal saya mengingatkan, saya pribadi lalai dalam beribadah. Jadi saya suatu saat tidak mau gara-gara terjadi saya nanti saya bermasalah seperti itu gara-gara meninggalkan kewajibannya, seperti itu. Ini sih sebetulnya bukan bonus ya.
harusnya ya istilah katanya memang saya niatnya itu sodako ya, seperti itu. Cuman saya jelasin juga di sini karena memang lumayan lah gitu, seperti itu. Jadi kalau di Jujur Jaya itu kalau seumpamanya sholat satu hari itu kan 5 waktu. Nah yang 4 waktunya yang di lapangan mulai dari duhur, asar, maghrib, dan isya itu satu kali sholat itu saya sodakohin. Cuman di sini saya bahasanya saya bonusin karena memang agak sulit ya. Yang pertama saya jujur nggak sekolah, jadi saya agak bingung mau saya tulis sodako, tulisannya jadinya lucu, nanti malah makin banyak pertanyaan. Makanya saya di sini bilangnya bonus aja seperti itu. Tapi saya niat saya ikhlas ridho itu murni sodako. Kalau sodako mungkin kan bebas ya, mau sama siapa aja seperti itu, mau diterima itu tinggal urusannya mau diterima atau enggak. Jadi kalau seumpamanya sholat duhur dapat 5.000, sholat asar 5.000, maghrib 5.000, isya 5.000 satu hari, berarti kalau sholat 4 kali itu udah dapat 20.000 seperti itu. Nah itu mungkin tambahan lah, boleh dibilang seperti itu. Dan lagi bagi yang senang puasa ya, khususnya puasa Senin Kemis, nah, satu kali puasa itu saya bonusin juga 30.000 satu hari. Jadi kalau puasa Senin 30.000, puasa Kamis 30.000 seperti itu. Dan sama puasa Ramadan. Karena di Jujur Jaya itu bulan Ramadan start terus, gembur terus. Jadi masih berjalan, tidak diliburkan. Sampai 3 minggu atau 1 minggu lagi mau lebaran rata-rata. Kadang 6 hari lagi mau lebaran, kadang seminggu lagi mau lebaran, nggak pasti. Yang pasti genapin untuk buat bisa gajian seperti itu ya, seperti itu. Apalagi kalau momennya lagi omsetnya lagi bagus, anak-anaknya masih mau pada tempur, ya saya lanjut seperti itu. Itu tergantung dari, tapi minimalnya 3 minggu mau 3 minggu puasa lah seperti itu. Jadi kalau puasa Ramadan di sini itu dikasih bonus satu hari 30.000, kan lumayan tuh ya kan, 30.000. Jadi kalau kali 3 minggu kan udah lumayan tuh. Kalau cuma timbang buat beli baju yang biasa-biasa buat sendiri udah cukup lah, udah bisa lah seperti itu begitu. Jadi kalau untuk masalah sahur disiapin, nanti buat buka kolak dan lain sebagainya juga disiapin seperti itu. Tapi ya seadanya ya, nggak mewah-mewah lah istilah katanya. Yang penting perut kenyang lah seperti itu gitu. Karena kalau mewah-mewah belum bisa seperti itu. Nah kan lumayan tuh, yang di luar kerjanya aja bonus sholat sama bonus puasa aja udah lumayan kan. Satu hari lumayan 30.000 lah kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Mudah-mudahan menurut teman-teman juga seperti itu gitu. Dan ada lagi kalau malam Jumat mau ngaji Yasin juga 10.000 seperti itu. Adapun saya di sini sebetulnya agak bingung ya. Saya pun belum nanya sama orang yang paham dan yang ngerti. Tapi saya niatnya murni sodako atau ingin membantu lah. Saya masukin ke manajemen usaha saya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja dengan saya niat seperti itu tujuannya ya satu ingin membantu, yang keduanya ingin barokah atau berbagi seperti itu. Karena saya kalau berbagi sama yang jauh-jauh ataupun sama yang nggak kerja di saya belum mampu dan belum bisa seperti itu. Jadi minimal saya berbagi sama karyawan saya atau orang-orang terdekat saya seperti itu ya. Begitu. Lumayan lah buat nama-nama jajan atau buat kebutuhan yang lain. Nah itu semua bonus-bonus hariannya. Berarti bonus hariannya itu tadi ada berapa ya? 1, bonus pelanggan baru. Yang kedua, bonus tembus pelanggan 12 orang per hari 30.000. Yang ketiga, bonus transaksi. Yang keempat, bonus penilaian 4 bintang. Yang kelima, bonus penilaian 5 bintang. Yang keenam, bonus sholat 4 waktu. Yang ketujuh, bonus yasinan malam Jumat. Yang kedelapan, bonus puasa Senin, Kamis, dan Ramadan. Seperti itu bonus-bonus hariannya. Nah
Ini saya ngomong yang ini tuh sebetulnya begini, tujuan saya ngasih bonus hariannya itu, ini kan di luar gaji nih ya, bonus-bonus tadi itu di luar gaji. Tujuan saya itu buat uang jajan lah, jadi buat gajinya itu utuh. Karena memang terus terang aja kalau di Jujur Jaya itu kalau soal uang bensin sama uang jajan tuh nggak dikasih. Cuman ya itu dia tadi ada bonus harian sama buat dikasih makan seperti itu. Adapun di sini dipentarisin tapi bensin nggak dikasih ya. Terus uang jajan nggak dikasih. Jadi kalau ingin punya uang bensin sama uang jajan minimal bisa cari pelanggan baru, bisa transaksi minimal di 50, dan teman-teman atau kawan-kawan yang lainnya lah seperti itu bonus harian harus kena, atau minimal mau sholat lah seperti itu gitu, atau ibadah-ibadah yang lainnya kalau memang belum bisa atau belum mampu gitu dalam tahap pembelajaran seperti itu gitu. Kalau soal kerusakan kendaraan motor itu yang tanggung 1.000.000% dari perusahaan dari saya. Ibaratnya mau motor itu mogok atau bannya bocor atau amit-amit sampai terjadi hal yang tidak diinginkan sampai hancur lah, itu tanggung jawab dari perusahaan seperti itu, atau bukan dari dipotong gajinya dan lain sebagainya seperti itu. Berarti saya tadi sudah menjelaskan masalah persentase, masalah bonus harian, masalah persyaratan kerja di Jujur Jaya. Saya rasa sih harusnya sudah cukup ya. Paling biasanya yang sering ditanyain itu kalau di Jujur Jaya, khususnya yang udah rumah tangga, biasanya suka nanya kalau pulang biasanya berapa bulan sekali katanya. Kalau di Jujur Jaya itu kalau untuk pulang atau mudik itu cuti lah istilah katanya, 2 bulan sekali dipukul rata. Mau itu bujangan, mau itu duda, mau itu udah punya istri atau istrinya banyak, tetap 2 bulan sekali seperti itu. Adapun nantinya kalau urgen belum sampai 2 bulan, amit seumpamanya ada ya hal-hal yang tidak diinginkan, contoh istri sakit atau anak sakit, boleh pulang asal ikuti aturan. Nanti mungkin dijelaskan di luar video lah seperti itu. Ada insya Allah kebijakan-kebijakan lah kalau memang diperlukan harus pulang seperti itu. Yang terpenting itu komunikasi yang bagus, bicarakan baik-baik agar tidak salah paham seperti itu. Ini satu lagi, biasanya itu kalau karyawan baru kan nempelin lapangan atau menghafalin pelanggan baru ya, jadi sampai hafal. Contohnya ada si A mau kerja ikut, berarti kan harus nunjukin langganannya satu persatu, jalannya kemana dan lain sebagainya. Nah itu biasanya dibagi 2 gajinya itu. Contoh omsetnya masuk 5 juta, gajinya kan 1 juta. Nah mungkin ya karena masih belajar atau belum kerja sendiri, ya dibagi 2, gajinya itu cuma dapatnya 500.000 seperti itu. Tapi kalau untuk masalah bonus hariannya, contoh dapat pelanggan baru, transaksinya 50, itu dikasih semua. Bonus sholat, bonus puasa dan lain sebagainya itu dikasih semua. Jadi dikasih lah seperti itu. Oh iya, kalau di sini tuh masalah gaji itu langsung ditransfer ya. Jadi nggak ada istilah katanya setahun sekali baru dikasih, setiap minggunya kasbon, nggak ada kalau di sini. Jadi kalau masalah gaji itu dikasih semua sama bonus hariannya. Paling ada potongan tabungan wajib. Contoh ya nggak banyak lah, paling cuma beberapa persen lah potongan tabungan wajib itu. Jadi istilah katanya masih gede. Itu buat apa sih tabungan wajib? Takutnya ada urgen atau hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh ada namanya amit-amit ya, istri sakit, perlu uang dan lain sebagainya, uangnya masih ada di saya. Dan itu pun kalau memang dibutuhkan bisa diambil langsung, atau mau reset saya kasih juga, nggak ditahan-tahan seperti itu gitu. Terus selama training atau selama penempelan itu gajinya kan dikasih setengah ya, bonus dikasih full. Masalah gajian itu langsung ditransfer. Terus apalagi ya, banyak sih, tapi biasanya yang sering ditanyakan itu yaitu pulang, terus masalah sistem gajiannya seperti apa,
dikasih atau enggak, seperti itu. Oh iya, ada lagi nih, katanya biasanya pertanyaannya tuh begini. Jadi biasanya yang sering ditanyakan itu, gimana sih kalau ingin berangkatnya? Biasanya untuk pemberangkatan yang memang mempunyai ongkos, datang sendiri langsung ke kantor atau ke tempat saya, ke rumah saya, begitu. Dan kalau memang nggak punya ongkos, biasanya dijemput pakai travel, seperti itu. Nah, nanti ongkosnya ditanggung sama saya atau diganti, seperti itu. Jadi kalau punya duit nih berangkat aja, kalau memang udah oke nih, sama-sama mau atau sama-sama cocok ya, bukan sama-sama mau. Sama-sama mau mungkin istilahnya itu buat pacaran ya. Sama-sama cocok ya silakan berangkat. Gitu, berangkat. Nanti ongkosnya diganti di sini, ongkos sama jajannya berapa diganti, seperti itu. Dan lagi nih, kalau memang seumpamanya minimal 2 bulan lah, 2 bulan dicoba kerja, kalau memang mau pulang nggak cocok ya nggak apa-apa, ongkosnya dikasih lagi, tapi minimal di 2 bulan. Kalau memang belum 2 bulan ya belum cocok, seumpamanya itu ongkos pribadi, seperti itu. Jadi begitu. Terus apa lagi nih yang sering ditanyakan ya? Kayaknya sih cukup lah, kalau memang nanti ada kekurangan boleh ditanyakan via telepon atau via WhatsApp lah. Jadi setidaknya video ini membantu saya agar tidak terlalu sering menjelaskan satu persatu kepada calon yang mau ikut atau calon karyawan yang mau ikut ke Jujur Jaya. Jadi cukup lihat video ini, dan adapun nanti yang belum paham, kurang paham, ataupun yang belum ada disebutkan di video ini, ya nanti boleh ditanyakan langsung lah, seperti itu. Oh iya, kalau untuk Jujur Jaya ya, info loker, kalau untuk yang sekarang di nomornya 0812-187-187, gampang diingat kok nomornya. Pokoknya ingat-ingat aja, 0812-187-187. Dan adapun kalau memang mengaku-ngaku dari Jujur Jaya, bukan dari nomor tersebut, sebaiknya jangan dianggap deh. Karena memang ada beberapa kejadian ke saya itu ngakunya itu pengurusnya dari Jujur Jaya, padahal kerjanya di tempat yang lain, seperti itu. Saya sih tidak terlalu mempermasalahkan ya. Itu salah juga si calon yang mau kerjanya tidak hati-hati ya, seperti itu. Ya saya resmikan aja lah. Kalau untuk di luar nomor tersebut yang tadi saya sebutkan, berarti intinya bukan, terkecuali memang sudah kontak sama saya langsung, ngobrol-ngobrol, dan nanti saya arahkan ke nomor pengurus, nah baru itu ya benar, seperti itu. Karena saya kalau dipegang sendiri pun repot. Jadi ngobrol-ngobrol sama saya, kalau sudah oke, sama-sama cocok, nanti saya oper ke pengurus untuk selanjutnya mungkin bisa berlanjut komunikasi sama si pengurus, seperti itu. Jadi dirasa mungkin sudah cukup kali kalau menurut saya ya. Durasinya juga terlalu panjang, seperti itu. Jadi kalau ada kekurangan ya silahkan tanyakan sajalah nanti kalau yang ada di video ini gitu, seperti itu. Mungkin saya tutup aja lah video ini, mungkin karena udah malam juga nih, saya mau istirahat, seperti itu. Jadi kayaknya sudah cukup jelas lah, sudah banyak yang saya jelaskan, seperti itu. Jadi saya tutup aja video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.